jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana, Bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin dan ngerokin ikut corona juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kesehatan dan berkat dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat datang dalam ibadah keluarga online pada hari ini Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020, di mana ibadah keluarga hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak dengan organis Mbak Dikta dan kantoria Mbak Dinda dibantu oleh Komisi Anak dan Komisi Pemuda. Mari kita awali ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian yang diambil dari PKJ 28 ayat 1-2 dengan judul Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya. Malaikat balas saudara
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Anak-anak,
Bapak Ibu yang terkasih, melalui video tersebut, setiap kita diingatkan untuk terus setia kepada Tuhan. Jikalau selama ini kita sering lupa kepada Tuhan, mudah tergoda dan banyak melakukan kesalahan, mari kita memohon ampun secara pribadi kepada Tuhan melalui doa pribadi. Ampunilah kami ya Bapa, dan pimpinlah kami untuk terus mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama sampai bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Sebagai wujud rasa syukur kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu disapa oleh sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pimpinlah hamba yang juga akan menyampaikan firman Tuhan ini,
sehingga apa yang keluar dari mulut hamba dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami memohon penyertaan Roh Kudus, pimpinlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 22 ayat 15-22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kaisar apa yang wajib berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adek, jemurin kain ya. Kan emas yang disuruh mama. Adek, cepat jemur kainnya. Emas yang disuruh tadi sama mama. Cepat, kerjain. Enak. Adek, bikinin Mas juga mie. Mas lapar. Mas, adek kan lagi makan. Mas bikin sendiri. Adek, disuruh. Cepat buat mie-nya, Mas mau makan. Cepat. Ih, nyuruh-nyuruh aja. Adek, bangun. Dipel rumahnya. Ayo, nanti mama pulang. Bangun. Mas, Ini cepat pel rumahnya. Mama nanti pulang. Cepat. mau. Kan emas yang disuruh mama. Cepat Winnie dipel. Emas kan nyuruh kamu. Cepat beresin rumahnya. Ih, kenapa harus Winnie sih? Dari tadi Winnie terus. Mas gak ada kerjanya. Winnie, cepat beresin rumah. Ih, gak mau. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Semoga kita semua masih merasakan sukacita selama di rumah saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah melihat sebuah tayangan video. Ya, dari pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih selama di rumah, ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan kisah Winnie tadi,
Ya, mungkin ada di antara kita yang serupa seperti kisah tersebut, ada yang mungkin tidak. Dan di sini mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, khususnya juga adik-adik dari Komisi Anak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan dan monggo nanti bisa langsung dijawab dengan spontan bersama-sama di rumah. Dan untuk Bapak Ibu, para orang tua ketika mendengar jawaban anak-anaknya juga dimohon untuk legowo supaya tidak marah ya ketika mendengar jawaban tersebut. Ada 4 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nanti langsung jawab ya adik-adik dari Komisi Anak. Selama di rumah, siapa yang paling berperan atau yang selalu dibutuhkan dan dinanti-nantikan kehadirannya di antara anggota keluarga? Siapa? Ya, sudah dijawab ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pertanyaan kedua, siapa yang paling berkuasa selama di rumah? Ya, sudah terjawab semua ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan yang pertanyaan ketiga, orang tua juga boleh ya langsung spontan jawab ya. Siapa yang paling susah diatur selama di rumah? Ya, aduh, semakin memanas sepertinya ya ini ketika semua anggota keluarga mulai menyebutkan nama-namanya. Dan yang keempat ini pertanyaan terakhir. Ini dimohon tidak semakin memanas ya. Jadi bisa langsung menjawab secara spontan Bapak Ibu, orang tua, adik-adik. Siapa yang paling suka marah-marah selama di rumah? Wah, oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, semoga tadi ketika menjawab tidak memunculkan konflik ya di tengah keluarga. Ya, semoga nanti waduh tiba-tiba dia bilang karena Mbak Eli nanya tiba-tiba keluarga kami cepat-cepat marah ini saling tunjuk. Ya, ada yang menunjuk mungkin papanya, ada yang menunjuk mamanya, ada yang menunjuk kakaknya atau adiknya. Ya, semoga itu tidak membuat jadi perpecahan ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika tadi di awal kita sudah bersama-sama menonton sebuah tayangan video yang mungkin menggambarkan sedikit pengalaman kita di tengah keluarga selama pandemi. Dan juga tadi ketika saya menanyakan siapa yang suka marah-marah, siapa yang paling berkuasa, saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki kuasa. Kekuasaan tidak hanya berfokus pada jabatan atau mungkin ketika usianya sudah tua atau mungkin ketika berkaitan dengan peranan. Tetapi semua orang di tengah keluarga kita memiliki kekuasaan. Mengapa saya mengatakan demikian kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari? Karena kadangkala yang paling kecil atau yang paling termuda di anggota keluarga Bapak Ibu justru malah lebih berkuasa. Contohnya saja anak bayi. Anak bayi kalau sudah lapar, mau tidak mau dia akan nangis. Dan dia akan berkuasa dengan tangisannya untuk meminta orang tuanya atau anggota keluarga yang ada di rumah segera memberi makan. Ya kan Bapak Ibu? Ternyata yang termuda pun juga punya kekuasaan.
Dan tidak hanya orang tua saja yang berkuasa, yang memiliki peranan. Mungkin selama di rumah tadi, pertanyaan pertama saya, siapa yang paling berperan? Siapa yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya ketika di rumah? Belum tentu mungkin orang tua, bisa jadi mungkin anak pertama yang dianggap memiliki peranan karena ketika di rumah membawa suasana sukacita, mungkin ketika di rumah banyak menolong anggota keluarga lainnya. Setiap orang di tengah keluarga kita memiliki kekuasaan. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kekuasaan itu dipergunakan untuk menyudutkan atau memojokkan seseorang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada saat ini menunjukkan satu fenomena yang sangat miris ya Bapak Ibu. Bagaimana tadi di awal ketika kita bersama-sama membaca, orang-orang Farisi pada masa itu yang memiliki kekuasaan karena merupakan termasuk pemuka agama Yahudi, dengan kekuasaannya orang-orang Farisi berusaha menyudutkan Yesus dengan pertanyaan. Di dalam bacaan Alkitab kita dengan jelas disebutkan, kalau misalnya Bapak Ibu membaca, pertanyaan yang diutarakan oleh orang-orang Farisi di sini, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa orang-orang Farisi pada masa itu bertanya kepada Yesus, padahal dengan jelas mereka pemuka agama? Kalau kita bisa di sini membaca seluruh rangkaian kisah dari Matius 22, kita di sini akan ditunjukkan bahwa konteks pada masa itu pemerintahan orang Romawi menjajah orang-orang Yahudi. Kaisar Romawi pada masa itu mewajibkan seluruh rakyatnya, baik itu orang Romawi sendiri maupun orang-orang Yahudi, untuk membayar pajak. Namun di kalangan orang-orang Yahudi ada satu golongan yang tidak ingin membayar pajak kepada kaisar, yaitu kalau misalnya Bapak Ibu di sini bisa menemukan di kitab-kitab Matius, ada namanya kaum Zelot. Kaum Zelot ini merupakan orang-orang Yahudi yang tidak mau membayar pajak kepada kaisar. Karena mereka meyakini bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel merupakan umat pilihan Tuhan. Sehingga yang harus disembah adalah Tuhan, bukan kaisar. Dan berbeda dengan kaum Zelot, orang-orang Farisi yang merupakan para pemuka agama justru mengajak umatnya untuk mari bayarlah pajak kepada kaisar. Dan di sini orang-orang Farisi menanyakan hal tersebut kepada Yesus untuk melihat sikap Yesus. Apakah Yesus akan menjawab bahwa ya bayarlah pajak kepada kaisar? Jadi seakan-akan Yesus mendukung penjajahan dari orang-orang Romawi, padahal dia selama ini dianggap oleh masyarakat yang mengikutinya bahwa wah, ini adalah calon pemimpin Mesias agar orang-orang Yahudi terbebas dari penjajahannya. Atau mungkin Yesus akan menjawab tidak boleh membayar pajak karena ketika Yesus diyakini oleh orang-orang Yahudi pada masa itu dianggap sebagai Mesias, dianggap bahwa suatu wujud tidak tunduk kepada kaisar. Dan ketika Yesus menjawab misalnya tidak, tentu dia akan ditangkap oleh orang-orang Romawi. Pertanyaan yang menjebak ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ternyata
tidak dengan mudahnya Yesus menjawab iya atau tidak. Tetapi ternyata Yesus memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Di dalam bacaan kita disebutkan di ayat yang ke-21, ketika Yesus menanyakan di ayat yang mulai dari 20 sampai 21, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Yesus di sini meminta orang-orang pada masa itu untuk menjawab sendiri. Ketika diminta untuk menunjukkan koin, gambar yang ada di koin tersebut gambar siapa? Jadi Yesus tidak langsung menjawab ya harus bayar pajak atau tidak, tapi Yesus mengajak orang-orang pada masa itu untuk menyadari. Menyadari apa Bapak Ibu? Menyadari satu kata yang luar biasa di sini di ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban yang Yesus berikan di sini merupakan satu jawaban yang bijaksana. Yesus mengajak orang-orang pada masa itu untuk melihat poin yang terpenting. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus ingin mengajak orang-orang pada masa itu untuk menyadari bahwa otoritas yang tertinggi, kuasa yang tertinggi itu adalah Allah. Dan kaisar itu merupakan orang-orang yang dipilih Allah untuk memerintah. Sehingga ketika orang-orang pada masa itu diingatkan bahwa berikanlah apa yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada Allah, merupakan satu ajakan untuk bagaimana orang-orang pada masa itu memberi diri kepada Allah di dalam satu sikap ketaatan. Yang ditaati pertama kali adalah Allah. Kita hidup, kita beraktivitas, kita di rumah, berelasi dengan anggota keluarga, yang harus kita ingat bahwa kita tunduk kepada Allah. Kita menghormati orang tua, kita menghormati kakak dan anggota keluarga lainnya, karena mereka sudah dipilih Tuhan. Dipilih untuk memimpin, dipilih untuk mendidik kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki kuasa itu merupakan pilihan Tuhan. Dan di sini ketika kita sama-sama membaca Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita semua untuk menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Allah. Berikanlah hidup kita, kerja kita, belajar kita setiap hari itu untuk Allah. Kita melakukan sesuatu bukan untuk supaya orang lain menghargai, tapi untuk Allah. Kita menghormati orang tua bukan karena kita takut karena dihukum, tapi kita menghormati orang tua karena kita melakukannya untuk Allah. Kita menghargai anak-anak kita memberi ruang kepada anak-anak kita karena kita melakukannya untuk Allah yang sudah mengaruniakan anak kepada kita. Setiap kita diundang untuk menyadari dan menghidupi bahwa kekuasaan yang kita terima bukan karena kehebatan kita semata, tetapi karena Allah yang sudah mengaruniakannya kepada kita. Untuk itu, di tengah keluarga kita, penting
mengelola kekuasaan yang kita miliki. Jangan merasa sebagai, wah saya anak yang paling tertua, adik-adik harus menghormati saya. Tidak hanya sebatas itu. Justru malah ketika kita dipercaya punya kuasa sebagai anak yang tertua, apa yang akan kita lakukan? Karena apa yang kita lakukan tersebut, kita lakukan untuk Allah. Orang tua kepada anak, karena merasa, wah saya yang paling tua, harusnya anak menghormati. Tapi kita diingatkan bahwa kekuasaan kita sebagai orang tua itu karena Allah. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenangnya memaksa anak untuk melakukan sesuka yang kita mau. Tetapi mendidik anak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, melalui permenungan kita pada saat ini, setiap kita diundang oleh Tuhan untuk belajar mengelola kekuasaan di tengah keluarga kita. Relasi yang terjalin di tengah keluarga merupakan satu relasi yang menyadari bahwa Tuhan sudah mengaruniakannya, mengaruniakan suami kita, mengaruniakan istri kita, mengaruniakan kakak kita. Dan ketika Tuhan sudah mengaruniakan mereka semua anggota keluarga di tengah kita, kita belajar diundang untuk menghargai dan menghormati mereka. Dan ketika kita yang sudah diberi kuasa, baik sebagai orang tua, baik sebagai kakak, sebagai eyang, kita diminta untuk tidak semena-mena mempergunakan kekuasaan yang kita miliki. Biarlah ketika kita sama-sama menghayati permenungan firman Tuhan hari ini, setelah ibadah ini, mari di anggota keluarga Bapak Ibu saling mengambil komitmen kesepakatan bersama di dalam mengelola kekuasaan, agar relasi yang tercipta di rumah tidak lagi hanya sebatas saling tunjuk, wah yang suka marah, yang suka mengatur dan sebagainya, tidak. Tetapi kesepakatan bersama bahwa kita keluarga yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan cinta kasih-Nya. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di segala tempat dan abad untuk bersama-sama menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami undang jemaat untuk duduk kembali.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur ketika Tuhan masih terus memberikan kesehatan kepada keluarga kami, kepada persekutuan kami, sehingga kami tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati datang kepadamu, mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah keberadaan yang terjadi saat ini, kami memohon kiranya Roh Kudus hadir memberikan hikmat kepada para pemimpin negeri kami di dalam mengambil segala kebijakan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat. Kami memohon kiranya Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Di dalam segala dinamika yang terjadi, kami memohon ya Bapa, biarkanlah keadilan ditegakkan di negeri kami, dan berikanlah hikmat kepada para pemimpin negeri kami, sehingga apapun yang menjadi keputusan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memampukan untuk setiap kami bersatu hati, bekerja sama, mengikuti protokol kesehatan. Terlebih lagi kami juga berdoa bagi para tenaga medis dan orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan negeri kami dari pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kesehatan selalu, berkatilah di dalam segala perjuangan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang menderita karena COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan memulihkan mereka. Kami memohon kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk dapat melewati fase-fase kehidupan yang sedang dialaminya. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memimpin setiap kami warga negara untuk bersatu hati menjaga persatuan negeri kami. Biarlah kami tetap takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, tidak hanya berdasarkan kemauan kami semata, tetapi untuk menegakkan keadilan di negeri kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau tetap terus memakai kami untuk menjadi garam dan terang di tengah negeri kami ini. Terlebih lagi kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, GKJ Gandaria dan juga Pepantan Cawang. Kiranya Tuhan memberkati. Yang berduka kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang sakit kiranya Tuhan memulihkan. Berkatilah proses pengobatan yang dilakukan agar dapat membawa kesehatan yang baru bagi tubuh saudara-saudari kami yang sakit. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk segala karya pelayanan yang dilakukan gereja-Mu. Biarlah segala karya pelayanan yang dilakukan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami memohon damai sejahtera Tuhan hadir melingkupi keluarga kami.
ketika kami sebagai orang tua dipercaya untuk mendidik putra-putri kami, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat agar cinta kasih dan kesabaran selalu kami berikan di tengah-tengah keluarga kami. Bagi kami putra-putri, cucu, kiranya Tuhan juga membimbing kami untuk menjadi anak-anak yang menghormati orang tua dan terlebih lagi dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keluarga kami terus merasakan cinta kasih Tuhan. Bagi kami yang bekerja, kiranya Tuhan juga memampukan kami di dalam pekerjaan, agar apa yang kami lakukan tidak hanya untuk mencari materi yang semata, tapi kami juga dimampukan untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kami yang sekolah, berikanlah kami semangat untuk belajar, agar kami dapat meraih apa yang kami cita-citakan. Ya Bapa, ada begitu banyak doa dan harapan kami. Kami memohon kepadamu, biarlah karya Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk menerima apa yang menjadi jawaban doa kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan. Ayat pengantar diambil dari Kolose 3:23. Apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatan, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu membawa persembahan. Berkatilah persembahan ini dan pakailah sebagai sarana pelayanan-Mu di muka bumi. Berkatilah juga orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Doa ini kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.